Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan kembali tentang episode rahasia para nabi dan rasul menurut Al-Quran. Jadi yang dibaca adalah surat Al-Anbiya, suratnya para nabi. Kita lanjutkan kembali episode yang ke-6 ini, membacakan ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Artinya, apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan? Mayoritas manusia, mayoritas kita semua lebih mentuhankan dunia di hati kita daripada mentuhankan Allah sebagai zat yang menciptakan dunia. Di dalam hati kita selama ini lebih mentuhankan makhluk daripada mentuhankan Sang Pencipta makhluk. Di dalam hati kita selama ini lebih mentuhankan harta dan uang daripada yang menciptakan harta dan uang itu sendiri. Mayoritas kita manusia lebih mentuhankan manusia yang memberikan rezeki kepada kita daripada kita mentuhankan siapa zat yang berkuasa atas manusia yang memberikan rezeki kepada kita. Mayoritas kita manusia lebih mentuhankan pekerjaan-pekerjaan kita yang bisa menghasilkan uang, yang bisa menghasilkan harta, daripada kita menyembah Allah sebagai pencipta diri manusia kita, daripada menyembah Allah yang menghidupi diri kita manusia. Bila tak ada Allah, bila tak ada hidup, apakah semua itu ada? Bila tak ada Allah, bila tak ada uripe Allah, apakah seluruh kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kehidupan kita ini akan wujud? Nah, selama ini kita lalai dari itu semua.
Jadi kita lebih mengambil Tuhan-Tuhan di bumi ini, yakni Tuhan-Tuhan kemakhlukan diri kita atau Tuhan-Tuhan kemakhlukan yang lain, daripada mentuhankan Allah. Seolah-olah kitalah yang bisa menghidupi diri kita sendiri, dan seolah-olah kitalah yang bisa menghidupi anak, istri, dan keluarga kita. Seolah-olah kitalah sebagai raja di raja yang mengurus seluruh urusan-urusan keduniaan ini, daripada kita mempertuhankan Allah yang mewujudkan diri kita dan yang mewujudkan agenda-agenda aktivitas seluruh kegiatan yang kita lakukan selama ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi pada hakikatnya rahasia di dalam surat Al-Anbiya ini tidak menceritakan para nabi dan rasul yang seperti di dalam babakan syariat. Kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Idris, kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi dan sebagainya. Bila menurut logikanya kan suratnya namanya surat Al-Anbiya. Mestinya di dalamnya berisi menceritakan tentang para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Akan tetapi di dalam surat Al-Anbiya apa isinya? Isinya di dalam surat Al-Anbiya tak lain dan tak bukan adalah mengorek, menghancur leburkan prasangka-prasangka tiap-tiap diri manusia kita selama ini yang selalu mensekutukan Allah, yang selalu tersesat dari Allah di dalam persembahan dan pengabdiannya selama ini. Berarti di dalam surat Al-Anbiya ini kan menceritakan masing-masing diri manusia kita sebagai ciptaan. Jadi inilah hakikat rahasia dari surat Al-Anbiya, yakni sesungguhnya seluruh manusia itu adalah utusan-utusan Allah. Yakni seluruh manusia itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Yakni seluruh manusia itu adalah yang diperjalankan oleh Allah dari tanah hingga saat ini sampai menjadi tanah lagi, semua diuripi oleh uripe Allah. Jadi hakikat yang dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ini menerangkan masing-masing hati manusia kita, kondisi hatinya. Jadi memang beda pembahasan di dalam sudut pandang syariat dan sudut pandang hakikat, memang bertolak belakang jauh beda. Akan tetapi perbedaan ini indah bila bisa disinkronkan, bila bisa disambungkan. Maknanya bagaimana disambungkan? Kita selama ini jangan terlena mendengar, menyaksikan, mengikuti cerita-cerita Al-Quran hanya versi syariat saja. Akan tetapi kita tidak boleh diam di tempat di situ saja. Kita harus hijrah dari syariat menuju hakikatnya. Oh, syariatnya begini, makna hakikatnya begitu. Oh, syariatnya begini, makna hakikatnya begitu. Harus sambung terus-menerus di dalam hati kita. Jadi contoh ketika kita lagi
duduk. Syariatnya badan ini yang duduk. Akan tetapi hakikatnya hiduplah yang mendudukkan. Allah lah yang mendudukkan. Akhirnya antara syariat dan hakikatnya sambung. Antara zahir dan batinnya sambung. Jadi tidak mentuhankan syariat saja, akan tetapi syariat itu dipulangkan lagi siapa sebenarnya yang memiliki syariat itu. Siapa yang sebenarnya yang memiliki gerak itu. Tanpa hidup, tanpa hakikat, maka syariat takkan pernah ada. Tanpa hidup, tanpa uripe Allah, maka keadaan duduk ini takkan pernah ada. Ini luaskan pada keadaan-keadaan yang lain. Waktu berdiri, waktu mandi, waktu sholat, waktu ibadah, waktu kerja, waktu memasak di dapur, aplikasian hal yang demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-22. Jadi sebenarnya di dalam surat Al-Anbiya itu kaca benggalanya seluruh manusia. Jadi kita harus berkaca, mawas diri bahwa sebenarnya kita ini hanyalah utusan, bukan sebagai pencipta. Hanya sebagai wakil, bukan sebagai ketua di dalam hati kita. Akan tetapi selama ini kan kita berposisi sebagai ketua. Kita berposisi sebagai sang kholik daripada berposisi sebagai wakil, daripada berposisi sebagai makhluk di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, seandainya pada keduanya, yakni langit dan bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dan apa yang mereka sifatkan. Dari apa yang mereka sifatkan. Shadaqallahul azim. Inilah bukti nyatanya Allah. Inilah bukti kekuasaan Allah. Inilah bukti kewujudan Allah. Inilah bukti kehidupan Allah. Dan inilah bukti uripe Allah. Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Seandainya pada keduanya, seandainya di langit dan di bumi, seandainya hidup dan badan ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Jadi maknanya bila hidup dan badan ini diakui sebagai milik manusianya, berarti Tuhannya kan bukan Allah di hati kita selama ini. Tuhannya adalah hawa nafsu kita sendiri. Tuhannya adalah diri kita sendiri yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita selama ini. Akhirnya kita dikatakan binasa oleh Allah, yakni dapat apa? Siksaan demi siksaan, azab demi azab, hukuman demi hukuman, kekecewaan demi kekecewaan, ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran yang melanda manusia yang binasa ini.
bila mentuhankan di hatinya selain Allah, maka ia akan binasa. Itulah manusia yang mati hatinya, yang mati jiwanya. Akhirnya jadi bahan bakarnya api neraka karena berkumpul dengan iblis dan setan. Maka dari itu bahan bakar neraka di sisi Allah adalah badan-badan manusia kita inilah, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang mewujudkan kemanusiaannya daripada mewujudkan Tuhan sebagai pencipta diri manusianya di hatinya. Jadi selama ini kita binasa. Kapan kita akan bertaubat? Apakah kita menunggu ajal menjemput? Apakah kita menunggu Baiatul Akbar yang mana di dalamnya diazab dan disiksa, dikembalikan harta-hartanya dengan paksa dan siksa, diambil semua apa yang dicinta-cintainya di hatinya dengan paksa dan siksa, diambil dengan paksa dan siksa badan-badannya, hidupnya, hingga terazablah. Puncak-puncaknya azab di situ. Puncak-puncaknya perhitungan, hari perhitungan di situ. Puncak-puncaknya baiat ada di situ bagi manusia yang saat hidupnya tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah berbaiat, tidak pernah berguru kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Karena kebanyakan manusia hanya tahu teori-teorinya saja. Akhirnya hawa nafsunya bilang, kamu sudah paham, kamu sudah tahu. Ayo praktek, kata iblis dan setannya begitu. Kata hawa nafsunya begitu. Kamu sudah paham, akhirnya kefahamannya, akhirnya teori-teori yang didapatkan dari YouTube, akhirnya dibuat bekal untuk debat-debatan saja. Tidak akan bermanfaat bagi dirinya, karena yang menjadi mursyid dan yang menjadi guru serta menjadi penasihat-penasihat hatinya adalah hawa nafsunya sendiri selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-23 di dalam surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya, dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, akan tetapi merekalah yang akan ditanya. Jadi bagi Allah itu adalah jaiz, bebas memerankan ciptaan-ciptaannya, memerankan hamba-hambanya, menggelar seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya. Tiada pertanyaan bagi Allah, karena Allah lah satu-satunya raja di rajanya di alam semesta ini. Akan tetapi iman dan akidah serta takwa yang ada di hati kita inilah yang akan ditanya. Di dalam hatimu itu siapa yang kau wujudkan? Siapa yang kau hidupkan? Siapa yang kau kuasakan? Makhluknya atau sang pencipta makhluk? Jadi seluruh manusia akan ditanya oleh Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Kapankah pertanyaan itu datang? Selama hidup kita ditanya terus. Selama berkeadaan, selama beraktivitas, hakikatnya ditanya terus. Ketika duduk ditanya siapa yang bisa duduk itu, dirimu apa aku, kata Allah. Siapa yang bisa berdiri itu, dirimu apa aku.
Siapa yang bisa berjalan itu dirimu apa aku, kata Allah. Siapa yang bisa mensolatkan itu dirimu apa aku, kata Allah. Siapa yang bisa beribadah itu dirimu apa aku, kata Allah. Semuanya setiap saat, detik, dan waktu kita ditanya. Akan tetapi karena kita buta, ya tidak tahu pertanyaan-pertanyaan Allah itu. Tidak tahu talqin-talqin yang ditalkinkan oleh Allah kepada hambanya. Karena manusia buta mata hatinya, ya tidak tahu apa-apa. Namun bagi hamba Allah yang sudah kembali kepada Allah, ia akan selalu mencermati, menyaksikan itu semua. Sehingga kemanusiaannya sudah kembali ke hadirat Tuhannya, kembali kepada penciptanya. Akhirnya manusianya disebut hamba Allah, disebut Abdullah. Jadi hatinya selalu suci dari selain Allah. Itulah tanda orang-orang yang sudah berbaiat, dan itulah tanda orang-orang yang selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.